Ada kain terkena tinta, noda tinta banyak menetes. Semangatlah gapai cita-cita, agar hidup jadi sukses. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini Senin 1 Juni 2020. Kiranya kita bertemu dalam kasih karunia Tuhan, dan kiranya renungan malam kita ke depan tidak mendapat gangguan lagi dalam hal audio dan lain-lain. Baik saudaraku, mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami memuliakan Engkau selalu dalam hidup kami dan menikmati segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Di sini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat padamu, memuliakan Engkau dan hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabatku yang dikasihi Yesus, renungan malam kita pada hari ini berjudul Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Bacalah Yesaya 36 ayat 1-3 dan Yesaya 37 ayat 14-38. Firman Tuhan, Yesaya 36 ayat 1-3. Maka pada tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitra negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Yesaya 37 ayat 14-38. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak Dara, yaitu putri Sion. Telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau dan putri Yerusalem, telah menggeleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu, menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau,
seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam kisah tentang serangan besar-besaran bangsa Asyur melawan Yehuda ini, bagaimanakah Allah melepaskan umatnya? Pada tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib menyerang Yehuda. Kisah tersebut dicatat dalam Alkitab. Ini juga direkam oleh Sanherib sendiri dalam beberapa cara. Dalam catatan sejarahnya yang ditemukan di ibu kota Niniwe, ia dengan bangga mengatakan, 46 dari kota-kota bertembok Hizkia yang kuat dan desa-desa kecil yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya saya kepung dan taklukkan. Dalam istana Sanherib di Niniwe, ia merayakan penaklukannya atas kota Lakis Yudea dengan memenuhi dinding-dinding ruangan utama istana dengan lukisan relief tentang pertempuran dan pengepungannya melawan kota itu. Penggalian baru-baru ini di Lakis telah ditemukan puing-puing kehancuran kota itu setelah dibakar oleh Sanherib. Tetapi Yerusalem secara ajaib terhindar. Sanherib hanya dapat membanggakan hal ini. Adapun Hizkia orang Yehuda, aku mengepungnya di kotanya seperti seekor burung di dalam sangkar. Tidak ada uraian mengenai penghancuran Yerusalem, dan tidak ada catatan para tawanan yang dijadikan budak. Memang benar bahwa Yerusalem dikepung, tetapi Alkitab mencatat bahwa pengepungan itu berlangsung hanya 1 hari saja, karena malaikat Tuhan melepaskan Yerusalem, seperti yang telah dibuatkan oleh Yesaya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Baca dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai 35. Menariknya, hanya Lakis yang secara jelas digambarkan di Niniwe, ibu kota Asyur.
Gambaran Yerusalem tidak ditemukan di dinding istana. Sanherib hanya bisa membanggakan penaklukannya atas Lakis. Pertikaian antara Allah di surga dan para dewa Asyur ditunjukkan dalam pembebasan umatnya. Allah melihat tindakan agresi bangsa Asyur dan mendengarkan doa Hizkia. Tuhan bertindak dalam sejarah. Bagaimanakah Anda dapat mengingat bahwa Allah yang secara ajaib membebaskan Israel pada waktu dan keadaan sekarang ini adalah Allah yang sama yang Anda doakan dan andalkan serta percayai pada hari ini. Saudaraku, saya sebagai umat Kristen, pengikut Kristus yang menyembah Tuhan Allah, saya mendengarkan kisah tentang Hizkia ini, memuji Tuhan dan semakin dikuatkan dalam iman percaya. Biarlah banyak kesaksian-kesaksian hidup menjadi gambaran bagi kita, baik di Alkitab maupun dalam kehidupan kita pribadi, bukan hanya kehidupan sebelum kita atau yang kita baca dalam sejarah, tetapi dalam hidup kita pribadi. Kita imani dan kita memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk semakin percaya akan segala keajaiban-Mu, akan segala kasih karunia-Mu, akan segala berkat-Mu Bapa. Biarlah kami menyembah Engkau dan mengasihi-Mu dengan iman percaya dan kuat kuasa-Mu. Bapa, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengenai kebenaran akan kuasa-Mu yang menghancurkan kerajaan Asyur, yang membinasakan 185.000 tentara tanpa perlawanan sama sekali dari manusia. Biarlah menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau Bapa Allah kami yang kuasa mengatur segala sesuatu dan menguasai seluruh dunia. Biarlah kami menguatkan iman percaya kami hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bersepeda keliling kota, jangan lupa membeli baju. Kejarlah terus cita-cita untuk hidup yang lebih maju. Horas.